Film yang kita review kali ini berjudul Brad Status atau Hidup Masa Muda. Film ini dibintangi oleh Ben Stiller sebagai bintang utama dan disutradarai oleh Mike White. Film ini bercerita tentang kisah seorang ayah yang selalu membandingkan kehidupannya dengan teman-temannya yang sudah sukses. Akhirnya ia selalu memikirkan tentang hidup yang sudah ia jalani maupun yang sama sekali belum ia jalani. Film ini sebenarnya berlabel drama komedi, namun dalam film ini dari awal sampai akhir sama sekali tidak ada unsur komedi, melainkan Brad Status adalah film dengan cerita yang sangat serius. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Brad dan anaknya Troy yang akan berangkat ke Boston untuk pergi mendaftar kuliah di Universitas Harvard. Brad memiliki istri yang bernama Melanie yang bekerja di pemerintahan, sedangkan Ben bekerja di organisasi nirlaba atau non-profit, dengan kata lain tidak memiliki pendapatan tetap. Berbanding terbalik dengan teman-teman di masa kuliahnya yang sukses. Ketika mengantar anaknya pergi mendaftar di Harvard, Brad ingin mencoba melakukan penerbangan menggunakan kelas bisnis dengan cara mengupgrade tiketnya. Namun sayang, Brad tidak bisa mendapatkan kelas bisnis karena tiket yang dia beli menggunakan harga diskon. Dari situ dia mulai berpikir jika kehidupannya telah gagal, dan dia mulai membandingkan kehidupannya dengan teman-temannya seperti Jason yang mempunyai pesawat pribadi dan istri yang sangat kaya. Kemudian Craig yang selalu menggunakan kelas bisnis dalam penerbangannya dan sekarang menjadi penulis terkenal dan sering muncul di TV. Dan Charlie yang mempunyai perusahaan sendiri dan sering melakukan liburan. Brad juga membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya yang sukses. Menurut Brad, bagi teman-temannya dunia bukanlah medan perang, melainkan taman bermain. Sedangkan bagi dia, dunia adalah medan pertempuran. Brad dan Troy menginap di salah satu hotel di Boston. Diceritakan jika Troy memiliki bakat seni. Dia sangat menyukai alat musik. Oleh karena itu, dia ingin melanjutkan bakatnya tersebut dengan mengambil jurusan kesenian di Harvard. Sebagai ayah, pastinya Brad ingin melihat anaknya sukses dan meraih apa yang ia impikan. Brad kembali membandingkan anaknya dengan anak temannya. Namun kali ini dia merasa bersyukur jika dia memiliki istri yang berkarir akan berdampak bagi anaknya yang kurang kasih sayang. Dan jika dia memiliki istri yang kaya, anaknya akan menjadi manja. Intinya kehidupan Brad ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang cemas. Keesokan harinya, Brad dan Troy akan melakukan wawancara di Harvard. Brad sangat yakin jika anaknya akan diterima di Harvard karena dia memiliki bakat seni yang tinggi. Bahkan dia juga sudah membayangkan jika anaknya diterima di Harvard. Waktu wawancara telah tiba. Brad menunggu di luar. Ia sangat optimis jika anaknya akan diterima di Harvard. Namun ternyata
Troy lupa jadwal wawancara. Ia terlambat datang ke Universitas Harvard. Ia juga tidak bisa mengatur ulang jadwal tersebut karena kuota sudah penuh. Brad yang mempunyai sifat idealis tidak bisa menerima jika anaknya tidak bisa mengikuti jadwal wawancara tersebut. Karena menurut dia, anaknya sangat layak untuk masuk ke Harvard. Brad pun mendatangi panitia dan dia memaksa agar anaknya bisa mengikuti wawancara. Namun panitia tidak bisa memberikannya kesempatan karena mereka juga akan mengadakan rapat. Troy yang melihat ayahnya tersebut menjadi malu. Sorry, can we please talk and walk somewhere else, please? Because they're about to start school. Brad berusaha keras supaya anaknya memiliki kesempatan kedua untuk melakukan wawancara di Harvard. Ia menghubungi istrinya untuk mencari solusi lewat orang dalam. Karena kebetulan Melanie bekerja di pemerintahan, Brad berpikir jika dia mempunyai koneksi. Kemudian Melanie memberikan sebuah nama yang pernah menjadi dosen tamu di Harvard, yaitu Craig, teman kuliah Brad sendiri. Brad mau tidak mau harus menghubungi teman lamanya tersebut karena dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Harvard. Ia adalah salah satu teman Brad yang sukses sebagai penulis buku dan sering muncul di TV. Awalnya Brad tidak mau menghubunginya karena dulu Brad sempat bertemu dengan Craig dan dia menceritakan tentang bisnisnya dan berharap Craig bisa membantunya. Namun Craig sama sekali tidak menanggapinya. Begitupun dengan email yang dia kirim, tidak pernah direspon. Padahal mereka adalah teman lama di bangku kuliah. Itulah yang membuat Brad sangat kecewa. Namun demi Troy, Brad akan menghubunginya. Karena tidak memiliki nomor Craig, Brad akhirnya menghubungi temannya Billy untuk meminta nomor Craig. Namun di waktu mereka mengobrol, Brad kembali merasa kalah ketika Billy menceritakan jika sekarang dia sudah pensiun dan menikmati masa tuanya bersama dua pacarnya di suatu pulau. Brad juga membandingkan hubungan seksnya dengan Billy yang bisa bercinta dengan dua wanita sekaligus, sedangkan dia Come to the island sometime, brother. Later. Brad kecewa karena dia tidak bisa datang ke pesta pernikahan temannya karena dia tidak diundang. Bahkan dia tidak tahu jika ada temannya yang menikah. Walaupun temannya yang menikah ini adalah homo, namun dia merasa sangat dikucilkan dan dilupakan karena tidak dikabarkan. Dunia membencinya, begitupun dengannya. Ia merasa jika bukan pertemanan yang mengingat kita, namun tingkat keberhasilanlah yang diterima. Brad akhirnya menghubungi Craig. Brad menceritakan jika dia sedang berada di Boston dan dia ingin mendaftarkan anaknya di Harvard, namun dia salah jadwal wawancara. Brad meminta tolong agar anaknya bisa dibantu melakukan wawancara ulang. Karena Craig mempunyai banyak koneksi di Harvard, Troy akan melakukan wawancara langsung dengan dekan di Harvard. Karena sangat senang Troy akan masuk ke Harvard,
Ia langsung membayangkan jika anaknya nanti akan menjadi orang sukses dan terkenal, serta mempunyai uang yang banyak. Namun Brad juga berpikir jika dia ternyata sudah dikalahkan oleh anaknya sendiri. Karena mempunyai sifat idealisme, Brad mempunyai banyak ketakutan dan kecemasan dalam hidupnya. Scene berpindah dengan Troy yang baru saja melakukan wawancara. Ia mendapatkan respon negatif dari dekan Harvard berkat bakat musiknya. You happy? Yeah. Man, come on. Mereka kemudian mengunjungi kampus lama Brad. Sejenak Brad terdiam memandangi anaknya. Ia merasa beruntung memiliki Troy yang tumbuh dengan sempurna serta memiliki bakat bermain musik. Tanpa dia sadari jika dia lebih beruntung dengan Jason temannya yang selalu dia dambakan kehidupannya karena ia sedang cemas menunggu hasil operasi anaknya yang mengalami masalah tulang. Kemudian Brad akan bersiap untuk makan malam bersama teman lamanya Craig. Brad mulai terkesan dengan perlakuan yang diterima oleh Craig. Dimulai dengan pelayan yang melayaninya seperti raja. Penggemar yang meminta foto, sedangkan dia sama sekali tidak dihiraukan. Di momen ini juga Brad mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Craig. Dimulai dengan Craig yang sama sekali tidak mengucapkan apa-apa ketika ibunya meninggal, padahal Craig melihat statusnya di Facebook. Brad menyatakan apakah mereka ini adalah teman atau hanya omong kosong semata. Kemudian Brad langsung meninggalkan Craig dengan perasaan yang lega karena sudah mengeluarkan isi hatinya. Brad mulai berpikir jika selama ini dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan masa depan yang belum terjadi, semua masalah yang ada dalam pikirannya hanya akan menghabiskan waktunya dan menghancurkan hidupnya. Semua yang dipikirkan oleh Brad tentang kesuksesan dan kekayaan teman-temannya ternyata tidak seindah dengan apa yang ia bayangkan. Semua yang ia pikirkan dan bayangkan ternyata salah. Jangan menganalisa semua masalah dengan berlebihan. Kita akan terperangkap dalam pikiran negatif. Bersyukur dan tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain adalah kunci dari kebahagiaan. Banyak orang ingin menjadi orang lain, dan banyak orang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Begitupun sebaliknya, seperti itulah kehidupan akan terus berputar. Sampai jumpa di review film-film selanjutnya.